Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke pertemuan 2, masih di bab yang sama, yaitu bab elastisitas. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pegas. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu hukum Hooke dan pegas. Nah, di sini ada gambar ya. Ini ada pegas, ini juga ada pegas. Ini pegasnya sama, jadi bukan pegas pertama, bukan pegas kedua. Ini adalah ceritanya satu pegas, tapi dalam keadaan yang berbeda. Lihat gambar yang ini. Nah, ini adalah pegas sebelum dia dikasih beban. Jadi pegasnya itu belum meregang. Lihat, masih rapat-rapat kan ya? Nah, karena dia belum meregang, belum dikasih beban, maka di sini kita kasih nama X0. X0 ini adalah panjang awal atau panjang mula-mula atau panjang sebelum pegas diberi beban atau diberi gaya ya. Nah, setiap pegas ini pasti punya konstanta nih ya. Kalau pegasnya ada 1 berarti konstantanya cuma 1. Kalau pegasnya ada 2 berarti konstantanya 2. Kalau pegasnya ada 3 berarti konstantanya 3 dan seterusnya. Nah, kemudian gambar yang kedua, ini pegasnya masih sama ya, bukan beda pegas ya. Jadi ini pegas yang ini merupakan sama dengan pegas yang ini. Bedanya ini ketika dia diberi beban. Nih, di sini ada bebannya, sehingga ketika dia diberi beban, dia akan bertambah panjang. Makanya di sini pegasnya lebih meregang daripada yang ini. Kalau ini rapat-rapat, yang ini meregang. Makanya di sini kita kasih nama X atau panjang akhir atau panjang setelah diberi beban atau gaya. Nah, di sini ada delta X. Delta X ini adalah perubahan panjang. Ya, perubahan panjang itu delta X adalah X min X0. Kenapa? Karena delta X itu nih, dari panjang mula-mula, ini panjang akhirnya sampai sini, ini kita namain delta X. Jadi, panjang akhir X dikurang panjang awal atau panjang mula-mula X0. Gitu ya. Nah, kenapa di sini cuma K aja? Di sini juga cuma K. Kenapa, Bu? Di sini nggak K1, di sini nggak K2. Kan kita pegasnya sama. Jadi di sini, kalau di sini K, maka di sini juga K. Kecuali beda pegas, baru di sini K1, ini K2. Oke, ini pegasnya cuma 1, cuma ini dalam keadaan sebelum diberi beban, ini dalam keadaan sesudah diberi beban. Seperti itu. Oke, sekarang masuk ke hukum Hooke. Menurut hukum Hooke, katanya semakin besar gaya yang diberikan pada pegas, maka pertambahan panjang pegas akan semakin besar. Semakin besar gaya, berarti pertambahan panjang juga akan semakin besar. Ini semakin besar, ini semakin besar. Kalau semakin berarti tandanya berbanding lurus. Gaya mana? Ini F kan ya? Kalau berbanding lurus kan begini bentuknya. Coba kita buktikan. Gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Berarti rumus ini sudah membuktikan tentang hukum Hooke ya. Jadi persamaan matematis dari hukum Hooke adalah F sama dengan K dikali delta X. F ini adalah gaya, K ini adalah konstanta, delta X ini adalah pertambahan panjang. Hubungan antara gaya dengan delta X adalah berbanding lurus, karena semakin besar gaya, maka semakin besar pertambahan panjang pegas. Oke. Kemudian yang kedua, di sini ada yang namanya gaya pemulih. Gaya pemulih itu pada saat pegas ditarik. Nih, ini pegas sebelum diberi beban. Masih rapat, ini ketika pegas diberi beban. Ya, kemudian dia akan meregang. Nah, setelah diberi beban, kita tarik pegas ini, maka dia akan semakin meregang. Ketika kita tarik pegasnya, lalu kita lepas, maka pegas itu akan bergerak ke atas kan, kemudian ke bawah lagi, kemudian ke atas, kemudian ke bawah, kemudian ke atas lagi. Nah, ini yang dinamakan dengan gaya pemulih. Ketika kita tarik pegas ke bawah, kemudian pegasnya kita lepas, maka dia akan bergerak ke atas.
seperti memantul, makanya ini dinamakan gaya pemulih. Nah, di sini gaya pemulih rumusnya adalah Fp sama dengan min K dikali delta X. Di sini ada min karena gaya yang diberikan pada pegas itu berlawanan dengan arah gaya pemulih. Tadi gaya yang diberikan pada pegas ke bawah, kan kita tarik arahnya ke bawah. Kemudian ketika kita lepas dia akan ke arah atas, makanya di sini minus karena dia berlawanan, ya. Rumusnya sama kayak tadi, kayak hukum Hooke. Yang ini cuman bedanya kalau gaya pemulih di sini simbolnya Fp artinya gaya pemulih. Minus di sini karena arahnya berlawanan antara F yang diberikan, gaya yang diberikan dengan gaya pemulih. Lanjut, kita masuk ke susunan pegas. Jadi susunan pegas itu ada 3 macam. Susunan pegas seri, susunan pegas paralel, dan susunan pegas campuran. Yang pertama kita bahas nih, susunan pegas seri. Ini materi yang sedang kita bahas ini ada di buku PR ya. Kalau kalian beli buku PR, silakan boleh dilihat pada halaman 43. Nah, kalau susunan pegas seri itu seperti ini. Jadi, kalau seri itu rangkaiannya dia lurus ke bawah. Ya, satu jalur dia lurus ke bawah. Nanti kalau misalkan di sini bisa ada pegas lagi juga boleh. Di sini ada pegas lagi, kemudian ada pegas lagi, berarti K1, K2, K3, K4 dan K seterusnya sampai nanti dikasih beban. Nah, di sini kebetulan pegasnya ada 2. Kalau pegasnya ada 2 berarti konstantanya juga ada 2, K1 dan K2. Ini beda pegas ya kalau yang ini. Nah, kalau seri rumusnya adalah 1 per Ks sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 sama dengan 1 per Kn. Ini tergantung banyaknya pegas. Kalau pegasnya cuma ada 2, berarti kan konstantanya ada 2 nih. Berarti ya udah cuma 1 per K1 plus 1 per K2. Kalau misalkan pegasnya ada 5, berarti 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 tambah 1 per K4 tambah 1 per K5. Jadi sebanyak N, tergantung ya jumlah pegasnya ada berapa. Gitu. Kemudian susunan pegas paralel. Kalau tadi yang seri dia ada di satu jalur harus lurus. Kalau yang paralel dia ada di jalur yang beda-beda. Misalkan ini konstanta 1, berarti pegas ke-1, ini pegas kedua, nanti ada lagi pegas ketiga. Gitu kalau paralel dia beda jalur, nanti disambungin sama beban. Kalau pegas paralel dia rumusnya seperti ini. Kp sama dengan konstanta pegas pengganti rangkaian paralel, ini artinya. Kalau tadi Ks konstanta pegas pengganti rangkaian seri, gitu ya. Rumusnya ini juga sebanyak N, tergantung pegasnya ada berapa. Kalau cuma ada 2 berarti Kp sama dengan K1 plus K2. Kalau ada 4 berarti K1 plus K2 plus K3 plus K4. Ininya juga pegasnya harus 4 gitu ya. Nah, sekarang ke pegas campuran nih atau seri paralel. Nih, kalau campuran itu berarti di dalam suatu gambar itu harus ada pegas paralel dan pegas seri. Tadi yang paralel itu yang beda jalur, berarti yang atas ini namanya pegas paralel. Nah, ini kita selesaikan dulu. Pokoknya kita selesaikan dari yang paling atas. Kalau yang paling atas bentuknya seri, berarti ya udah ini kita cari pakai bentuknya yang seri. Karena kebetulan ini paralel, maka kita selesaikan dengan rumus paralel. Ini ada 2 pegas yang paralel, pegas 1, pegas 2, kemudian di sini di bawah ada pegas 3. Karena dibentuknya paralel, kita pakai rumus dulu paralel, yaitu Kp sama dengan K1 plus K2 karena pegasnya cuma ada 2. Ya, setelah itu ketika ini sudah dihitung, maka gambarnya berubah akan seperti ini. Yang tadinya jadi 2, karena udah kita hitung jadinya seperti ini. Ya, di bawahnya lagi mana? Ini ada K3 kan? Ini kita K3 jangan dihilangin karena belum kita hitung. Ya, ini yang tadi paralel udah jadi 1, ini yang K3. Nah, kalau udah begini gambarnya adalah gambar pegas seri. Ya udah berarti tinggal kita hitung pakai rumus
konstanta pegas pengganti seri, yaitu 1 per Ks sama dengan 1 per Kp plus 1 per K3. Nanti ketemu hasilnya. Konstanta pegas penggantinya berapa? Seperti itu. Jadi dikondisikan. Kalau di bagian atasnya seri, di bagian bawahnya paralel, berarti di sini seri dulu, baru nanti kamu ngitung paralel gitu. Jadi lebih baik per langkahnya ini, masing-masing langkah ini kamu gambar, biar nggak bingung. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke contoh soal. Di sini sudah disediakan gambar, ada 3 buah pegas ya. Pegas pertama, kedua, ketiga. Berarti konstantanya juga harus ada 3. Nah, di sini udah jelas banget nih, katanya pegas disusun seri paralel. Berarti ini adalah susunan pegas campuran. Nah, di soal dibilang katanya pegas tersebut memiliki konstanta yang sama, yaitu 200 Newton per meter. Berarti di sini kita tulis diketahui K1. Ini bisa juga kita tulis K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 200 Newton per meter. Jadi kalau nggak mau kepanjangan kayak gini, boleh K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 200 Newton per meter. Kemudian yang ditanya apa? Konstanta pegas pengganti. Loh, kenapa ini ditanyanya bukan pakai lambang, tapi kenapa pakai konstanta pegas pengganti, pakai tulisan? Karena kita nggak tahu. Kita mau mencari konstanta pegas apa? Ataukah konstanta pegas paralel atau seri? Yang jelas dua-duanya pasti akan kita pakai, tapi kita nggak tahu di akhirnya adalah konstanta pegas paralel atau seri. Karena kita nggak tahu pakai yang seri atau paralel nanti di ujung, di akhirnya, makanya kita tulis aja gini, konstanta pegas pengganti, gitu ya. Oke, langkah pertamanya kita cari yang paralel dulu. Pokoknya kita cari nilai pegas yang paling atas. Gak mesti paralel. Kalau yang paling atas seri, ya berarti kita pakai cari rumus yang seri dulu. Kebetulan ini paralel, makanya kita pakai yang paralel. Rumusnya apa? K1 plus K2. Tadi kan sama ya, semua konstanta nilainya. Ya udah, berarti tinggal kita substitusi. 200 ditambah 200 sama dengan 400 Newton per meter. Ini gambar sebelum pegas pengganti paralel. Ketika sudah dihitung pegas pengganti paralelnya, gambarnya berubah jadi seperti ini. Nih, yang tadi udah kita hitung nilainya adalah 400. Ini 400, yang ketiga ini masih 200. Karena bentuknya seri, kita pakai rumusnya seri. 1 per Ks sama dengan 1 per Kp tambah 1 per K3. Tadi Kp-nya 400, K3-nya 200. Karena ini penyebutnya beda, maka nggak boleh langsung kita jumlahkan. Kita ambil aja penyebut yang terbesar. Penyebut yang terbesar antara 400 dan 200 berapa? 400 kan? Ya udah, 400 dibagi 400, 1 dikali 1, 1. 400 dibagi 200, 2 dikali 1, 2. Berarti 3 per 400. Ini kan bentuknya masih dalam bentuk pecahan nih. 1 per Ks sama dengan 3 bagi 400. Nah, ini kita kali silang. Sesudah dikali silang nanti jadinya seperti ini. Ks sama dengan 400 dibagi 3. Hasilnya adalah 133,3. Berarti terakhir adalah yang kita hitung konstanta pegas pengganti rangkaian seri. Hasilnya 133,3 Newton per meter. Berarti ini semua 133,3 Newton per meter. Yang ini tadi 400 Newton per meter. Oke, sampai sini dulu. Nanti tugas hari ini silakan dikerjakan seperti biasa. Ikuti petunjuknya yang sudah disediakan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum.